Ya, teman-teman, hari ini masih di hari Senin malam ya, tanggal 23 bulan 12. Ini bagian kedua ya dari pembahasan update emiten punya teman-teman. Baik, bagi yang baru gabung silahkan dibaca terlebih dahulu. Sambil teman-teman membaca, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa setia dengan channel ini. Apalagi yang dari mulai awal ya, mungkin teman-teman sudah pada hafal ya. Dari awal. Terus yang baru gabung juga terima kasih ya. Yang telah memberikan like, terus memberikan share-nya juga kepada orang lain yang berkomentar positif ataupun negatif, yang telah mendoakan saya juga terima kasih ya. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Serta tidak lupa yang telah memberikan super thanks ya. Terima kasih untuk keberlangsungan channel ini. Baik, tidak ada rekomendasi saham, ingat itu ya. Dan saya mengingatkan kembali kepada teman-teman, belilah saham itu di bawah, jangan di atas. Jangan sampai orang lain cuan, teman-teman hanya kejemput saja. Baik, kita langsung aja untuk bahasnya. Seperti biasa, kata teman kita jangan lama-lama pembukaannya katanya. Nanti penutupannya aja yang lama. Baik, AADI terus dia dilempar sama bandar lokal dan poren. Nah, perhatikan teman-teman, per hari ini lemparan poren dan bandar lokal cenderung sangat luar biasa ya. Bandar lokal ngebuang 54.000 lot dan si bandar poren ngejual 63,2 miliar ya. Untuk poren siapa yang ngebuang? Ada BKYUBB ya. Ini katanya cuma dapat 4 tot, tapi ini masih sampai ke 103. Berarti Bang Adi kuasain sama hal-hal tertentu teman-teman ya. Jadi benar-benar si bandar itu nguasain, apalagi poren ya. Oke lah kalau retail dikasih cuma 4 lot gitu kan, kecil jumlahnya gitu kan. Ternyata mereka itu sebagai bandar poren, lihat dia sangat menguasai barangnya gitu kan. Istilahnya mereka itu pinter gitu teman-teman. Makanya saya bilang di bursa aja bisa seperti itu gitu. Makanya saya bilang poren itu atau bandar itu lebih pintar daripada retail 10 kali lipat teman-teman, kepintaran mereka itu ya. Karena yang mengatur pergerakan, yang mengatur dia istilah kena lukisan mereka kan mereka juga teman-teman ya. Baik teman-teman, banyak yang nyangkut di 9.400 ya, ada yang 9.500, ada 9.700 malahan ya. Nah, ini garis yang saya gariskan yang untuk penurunannya sudah terlewati ya. Kita hapus dulu ya. Nah, apakah akan ada tanda-tanda kenaikan gitu kan? Tenang teman-teman, ada nih. Kita ukur dulu ya, ukur dulu penurunannya. Baru berapa persen? 28%. Nah, 27 lah. Secara teori teman-teman, biasanya penurunan 30% harus ditahan. Lebih daripada 35, 30, 31 sampai 40 sampai 50, kadang-kadang ada di 40 gitu ya. Cuman biasanya batasnya itu 30%, 35 itu harus ditahan. Kenapa? Biar tidak terjadi umah. Nah, ini mau dimanfaatin enggak gitu loh. Nah, ini untuk AAD kan batasnya itu arahnya itu sekitar 20%-an gitu ya, 20%-an. Maka ini mungkin sudah harus ditahan teman-teman ya. Kalau yang di bawah yang arahnya sampai 35%, 30% mungkin harus segitu. Cuman kalau saham AAD kan lebih daripada kenaikannya hanya 20% aja. Jadi harusnya sudah ditahan teman-teman. Ini harusnya sudah ditahan di angka 27% itu ya. Makanya 30% itu tanda-tanda dia harus ditahan. Kalau dia tanda-tanda ditahan 30% berarti mungkin di area 7.200 atau 7.300 ya. Mudah-mudahan ada pantulan. Mudah-mudahan ada pantulan per hari ini aja teman-teman ya. Karena tanda-tanda kenaikan sudah mulai ada di 8.120, terus di angka 8.600. Oke lah, sementara ini bandar lokal dan poren cenderung jualan teman-teman ya, jualan secara masif. Maka kita akan gabungkan dari tanggal 5 Desember ya. Kita lihat 5 Desember baru berapa yang kebuang. Nah, ini ada 866 dari 7 juta lot. Artinya ini masih banyak barang yang disimpan. Mereka juga harga 5.500 ya. Nah, up-nya aja langsung 6.000 gitu. Berarti kan mereka punya barang di bawah banget gitu kan. Di 5 ribuan gitu kan.
Jadi masih cuan lah gitu, segini aja masih cuan teman-teman, kalau mau dijual masih cuan. Nah sementara ini teman perhatikan yang pegang teman-teman kita ya, ada PD, XL, CC, LG gitu. Tapi untuk LG kan dia sebagai way-nya ya. Nah mungkin ini sudah mulai nambung kembali teman-teman, karena barangnya laku ya. Karena barangnya laku, akhirnya dia mau memiliki, akhirnya dia sudah jualan, istrinya udah jualan rame besar-besaran karena barangnya laku, akhirnya dia sudah mulai mungut lagi. Nah walaupun di sini terdeteksi istilahnya masih ada pembuangan, karena di sini terlihat jelas si bandar belum ngebuang secara seluruhnya. Mungkin tinggal 1/4-nya lagi ya untuk si bandar lokalnya. Cuman untuk foreign cenderung dia setelah punya dapat barangnya langsung aja dijual gitu teman-teman. Jadi dari mulai dia awal sampai ke tinggi aja masih dijual aja. Sementara ini bandar-bandar yang lain atau retail itu ngambil barang si foreign ini teman-teman ya. Ya kalau masih 800 istilahnya ini masih banyak sekali teman-teman barangnya ya. Tapi mudah-mudahan banyak yang investing ya daripada yang scalping ataupun yang hanya swing ya. Ini juga penurunannya sudah mulai dalam ya, sudah sekitar 27%, maka mungkin nanti ditahan di 30% ataupun mungkin besok mungkin ada tahanan dikit ya teman-teman. Hati-hati lagi, masih ada di 6.630-an untuk area penurunan yang untuk menutup ini. Ini akan bagus teman-teman. Biarkan dulu dia ke bawah ya teman-teman. Nanti aja kalau sudah ada putar baliknya, mungkin teman-teman kalau yang average teman kita itu sudah mau average angka 7.000, ada yang 7.000 gitu. Kalau saya bagaimana? Kalau saya cenderung, ada yang nanya kalau saya bagaimana? Saya cenderung ketika mau average teman-teman, saya akan melihat dulu si MA10. Ini baru keluar kan MA10 ya. Baru keluar MA10. Nanti setelah MA10 di bawah candle, bahkan saya pinginnya itu ini ke sini dulu teman-teman, ke angka 6.500. 6.600 lah ya, untuk menutup si gap ini nih. Gap ini harus ketutup dulu. Kenapa harus tutup gap? Biar tidak punya PR ke depannya teman. Jangan sampai sudah naik tinggi-tinggi ternyata masih punya PR, ayo harus jemput dulu ke bawah gitu kan. Nah seperti itu teman, karena saya mempercayai bahwa sebuah gap itu harus ketutup, baik gap up ataupun gap down ya. Bahwa ini kan gap down nih harus ketutup dengan candle ke atas. Ini kan gap up harus ketutup dengan candle ke bawah. Nah seperti itu teman. Jadi saya hanya memperlihatkan kepada teman-teman, kita akan cari mudahnya untuk trading itu. Pertama target kepala merah ya, udah ada ketentuannya nih, nih 10.400 ya, 10.500 lah. Kemungkinan akan kesini lagi, terus di angka 9.300 juga ada ya. Ini juga kemarin hari ini ya 8.000 juga mati kasih jemput. Apalagi di sini ada gap teman-teman ya, 8.600, 8.700 lah. Itu akan dijemput ya. Makanya untuk AAD ini kemungkinan secara TA, secara gap itu harus pinginnya saya menutup dulu ke sini. Cuman ya sekarang sudah ada 27%. Artinya kalau batasnya itu 30, kalau menurut saya itu 30%-an lah teman-teman untuk penurunannya. Mungkin harus ditahan dulu, jangan sampai dia jerebos ke bawah dulu. Hati-hati kalau yang udah kejebos ke bawah bisa-bisa kena gitu kan. Makanya dia harus tetap istilahnya ditahan dulu ya. Maka gunakanlah penahanan itu untuk mungkin teman-teman kalau yang mau scalping ya silahkan scalping, tapi kalau yang mau nambah muatan tunggu konfirmasi aja. Ini perjalanan masih jauh teman-teman, bukan 30 hari ke depan, bukan 4 hari ke depan, ini perjalanan masih jauh. Masih banyak strategi yang belum dikeluarkan sama bandar-bandar. Soalnya siapa? Masih banyak yang tertarik di PD, XL, CC, itu masih banyak yang tertarik untuk membeli emiten ini. Sekarang 98.000 ya. Nah teman-teman, ke kriteria apakah mulai keok atau tidak, kita lihat ya untuk tanggal dari seminggu deh. Ini kan ditotalkan 98.000 ya. Tuh XL dari 129 dari 129 ya seminggu kemarin. Nah kita totalkan jadi berapa? Jadi 98. Berarti sudah banyak yang take profit ataupun banyak yang cut loss. Ya, itu pertanda apa? Pertanda baik teman-teman buat bandar. Ya. Nah, maka teman-teman bertahan aja, kalau yang punya bandar barang di atas bertahan aja. Karena kemungkinan ke 9.700 masih bisa kejemput teman-teman. Cuman ya kalau isanya ke bawah dulu teman-teman, kalau dia ke bawah dulu untuk menutup ke 6.600 ya teman-teman harus bersahabat dengan waktu teman-teman.
Karena kan niatnya teman-teman pingin itu kan, pingin investing kan di AAD ini kan, karena bla 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 labanya bla 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 gitu kan. Tapi kalau dilihat dari situ ya teman-teman bisa aja gitu kan, tidak ada yang salah teman-teman dengan analisa teman-teman, tidak ada yang salah. Yang salah itu yang tidak beli teman-teman, ngaku-ngaku nyangkut gitu. Semua analisa itu benar teman-teman, semua analisa itu benar ya. Tinggal hanya waktu aja yang bisa membuktikan. Oke, lanjut ada EPAK teman kita punya barang di FCA ya, EPAK. Nah, EPAK kemarin tumben-tumbenan nih sekarang hari ini tanggal 23 ada si Poren yang ngambil di barang FCA. Kita lihat. Nah, EPAK untuk dalamannya teman-teman ya, untuk dalamannya setengah rata Bandar Poren sudah ngambil ya, tapi Porennya bukan Poren yang luar biasa ya. Biasanya kalau Poren luar biasa BK, CC, mungkin terus apa lagi tuh, AK, YU gitu ya. Tapi kalau istilah YP ya masih cenderung gabungan, bisa lokal bisa, tapi KTP pasti KTP Poren ya teman-teman, KTP Poren ini. YP, terus YP itu kan ada jadi bandarnya, ada yang jadi UAI-nya, ada yang jadi retailnya. Ini banyak scalping juga banyak numpuk di YP teman-teman ya. Makanya tidak menjadi kepuasan tersendiri apabila yang ngambilnya Poren YP. Kalau CC yang ngambil boleh lah gitu kan, kalau nggak BK gitu kan. Karena yang saya tahu itu saham-saham FCA itu lagi dibenci sama asing teman-teman ya. Apapun alasannya FCA itu dibenci sama asing. Oke teman-teman, tapi untuk sekarang YP sudah mulai masuk. YP itu ya bagus teman-teman, bagusnya kenapa? YP itu saya bilang banyak, ada yang retail, ada yang scalping, ada yang swing tapi dia bisa mengendalikan juga, dia juga bisa menjadi sebagai way juga gitu kan. Jadi kalau dipanggil di bawah sama YP ya bagus teman-teman ya. Nah, jadi untuk updatean untuk EPAK ini lagi diambil sama broker YP ya 900.000 atau 1.000, ini baru dicicil doang mungkin ya. Nah, untuk bandar lokalnya bagaimana? Bandar lokal cenderung kemarin sempat ngambil di angka ke-12, diangkat ya. Ternyata pas di harga tingginya dia jual malah dia kebawahin lagi. Jadi untuk sekarang itu masih dalam pembuangan bandar lokal. Nah, kita ingin lihat teman-teman ini bid dan opernya bagaimana. Coba lihat bid dan opernya. Ini teman-teman ini sangat ringan sekali. Jadi jangan khawatir teman-teman kalau bid cuma 4.000, cuma 1.000 ya, ataupun cuma 20 juta. Untuk palnya ya cenderung santai dan ringan teman-teman, tinggal kemauan bandarnya aja mau atau tidak. Sementara ini bandarnya masih jualan. Kalau bandar mau, perhatikan ketika bandar mau ngangkat nih deng ke atas kan, dan teman-teman kita juga sudah mulai pada mentransaksikan di FCA ya. Hanya saya aja yang nggak mau teman-teman. Kalau teman-teman yang lainnya banyak yang transaksi di FCA teman-teman, malahan ada yang mengikutin sampai dari mulai IPO sampai ke FCA dia terus beli teman-teman, dan untungnya luar biasa. Dia hanya trading di satu saham aja, sampai ke FCA aja dia masih trading di saham itu ya. Itu luar biasa itu. Saya juga salut sama teman kita itu yang bisa sampai seperti itu, karena mungkin dia sudah tahu celah-celahnya di mana, makanya dia sudah paham dengan pergerakan dari seorang bandar di sebuah emiten itu. Oke, untuk EPAK seperti itu ya. Jadi cenderung diambil sama YP, broker terdeteksi sebagai benar Poren ya. Tapi Poren KW teman-teman ya. Lanjut ada Bitek. Jadi untuk saham FCA saya hanya memperlihatkan dalamannya aja teman-teman ya, tidak memperlihatkan secara TA, karena kalau secara TA ya tidak akan tidak akan berfungsi dengan baik lah teman-teman ya. Nah, ini juga saya juga pengennya kalau secara TA pengen kedua rupiah lagi gitu kan, maka biarin aja lah. Ini untuk ambilannya bandar lokal sudah mulai ngambil lagi, perhatikan ya, bandar lokal sudah mulai ngambil lagi. Kita ukur deh tadi tanggal 18 ya. Ini juga bid ini bid nomornya tebal-tebal teman-teman, keren nih Bitek nih. Bid dan opernya tebal ya. Yang mau jual 3,2 juta, lot ini 240 ya. Artinya tebal, agak susah teman-teman kalau sudah tebal begitu untuk up-nya. Kecuali emang kemauan bandarnya yang sangat keinginan keras gitu ya. Nah, ini sementara ini sudah diambil lagi sama bandar lokal per tanggal 19 ya. Kita ukur berapa sih kemauan bandar untuk membeli untuk lokalnya. Nah, ini sudah diambil sama si JP, DHDR, EP, YJ. Ini broker bagus semua teman-teman yang ngambilnya
dan yang ngejual juga broker keren juga gitu kan. Cuman teman-teman kita sudah mulai pada pasrah dijual di 2 sampai 34 rupiah ya. Nah, ini untuk harga wajarnya sudah dihitung, DPR rasio tidak ada, artinya secara EPS-nya sudah negatif ya. Tinggal kita kemauan banjarnya mau diangkat nggak nih gitu kan. Kemarin sudah jualan, masa sekarang sudah diangkat 3 perak sampai 4 perak gak mau dibeli juga sih. Keterlaluan aja ya kalau tidak dibeli. Oke teman-teman, untuk Bitek masih ada dalam pungutan barang walaupun sedikit, tapi barang lokal sudah mulai ngambil ya. Untuk Poren bagaimana? Poren siapa sih hari ini? Cuman ada yang ngambil teman-teman. Tanggal berapa ini? Cuma 400.000, 23 Desember. Hari ini ada yang ngambil teman-teman si Bitek ini. Poren YP, betul YP broker apa namanya KW ya, Poren KW. Laba nih teman kita nanyain apakah bisa ke 500 gitu kan. Nah teman-teman sekarang sudah mulai mau uptrend ya. Perhatikan teman-teman untuk bandar lokalnya. Bandar lokal sudah ngambil dari sejak tanggal 10 Desember, tapi kita lihat pastikan dulu. Nah yang pasnya itu ternyata ngambilnya kemarin tanggal 19 Desember. Nah dia baru mengut lagi tanggal 19 Desember. Kita lihat lokalnya siapa, ada si YP, bagus teman-teman ya. Ada EP, ada YU. YP kan saya bilang retail banyak, foreign banyak, terus scalping banyak, swinger banyak, investing banyak. Artinya nyampur di sini, tapi di sini terdeteksi ada YP, ada EP, ada YU, YJ yang sebagai bandarnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa up ke atas ya, minimal kalau pingin ke 500 bisa enggak katanya. 500 area sini. Nah, sini nih. Ya bisa aja teman-teman, saya aja menarikan ke angka 656 sama ke 842. Tinggal kemauan teman-teman aja ini mau bertahan atau tidak teman-teman ya. Mudah-mudahan sih ini menjadi titik untuk terang untuk ke atasnya, karena bandar lokal ataupun Poren cenderung dia ngambil. Mungkin hati-hati aja nanti kalau jeblos lagi ke 287 ya. Kalau sekarang udah 350 sudah mulai update ke atas. Update ke atas mudah-mudahan melebihi 398. Kalau sudah melebihi 398 artinya dia mau upgrade ke atas. Mudah-mudahan bisa kejemput ke 500 ya, karena bandar lokal atau sekarang lagi akumulasi lagi. Perhatikan bandar Poren teman-teman, keren ya. Dia ngambil keluar, ngambil lagi, keluar lagi, ngambil lagi, terus ngambil. Keren kan? Jadi untuk domestik seperti itu YP sama EP terus ngambil, dan Poren cenderung juga terus ngambil. Artinya dia sudah diambil terus. Mudah-mudahan bisa sampai ke 500 ya teman-teman ya. Malahan target saya aja ke 842 teman-teman untuk si laba ini. Ini laba itu baru kemarin sih teman-teman. Ini nih yang jadi masalahnya itu, ini baru kemarin listingnya tahun berapa, tahun 2021, dan sudah melebihi harga tertingginya. Nah itu yang menjadi masalah, makanya harga tertingginya berapa, 774 ya, bisalah teman-teman mungkin ke angka 500 ya. Soalnya target kenaikannya turun, naik ya, biasanya kalau andaikan dia tidak naik mungkin dia bisa ke arah, yang penting bisa lewat ini aja dulu nih teman-teman nih, ke angka 400-an ya. Dia bisa open, bisa ke atas, mungkin bisa ke 500 atau ke 662 ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. Kalau jadi pungutan lagi bagus teman-teman laba ini, lagi pungutan bandar lokal ataupun lagi bagus, apalagi bandar lokal baru kemarin ngambil ya. Oke, laba seperti itu ya. Sage nih kita campur-campur aja ya. Sage karena sesuai dengan yang tertulis di saya teman-teman. Nah, Sage juga lagi diambil sama Poren tanggal 20 Desember teman-teman. Jadi itu siapa yang ngambil nih tanggal 20 Desember untuk Porennya? YP lagi YP teman-teman. Jadi dia bukan Poren asli gitu kan. Poren KW teman-teman, sudah diambil lagi sama si YP. Nah cenderung untuk Sage ini ternyata dia sudah ngambil tapi dikebawahin lagi, artinya dijual teman-teman ya. Sudah dijual. Nah target ke 50 lah teman-teman. Sekarang juga udah ada kenaikan, cuma bandar lokal belum ngambil lagi ya. Baru diambil sama bandar Poren doang kemarin tanggal 20. Per hari ini tidak ada pengambilan, hanya ada penjualan daripada bandar lokal. Nah mudah-mudahan si bandar lokal bisa memangap harga lagi ya. Saya pikir sih bisa lah teman-teman Sage. Coba lihat Sage ini. Sage ini dalam posisi di mana? Oh ya teman-teman, kalau Sage bisa ke atas teman-teman, bisa ke atas ya, bisa ke angka lebih lagi, mungkin ke arah 70 bisa, ke arah tengah-tengah juga bisa ya, ataupun ke harga listing IPO nya di 113 juga bisa.
Soalnya ini baru diturunkan teman-teman. Cuman ada masalahnya, ada satu teman-teman. Perhatikan LK-nya. Dia cenderung laporan keuangan atau tidak lancar enggak. Terus dia di PKPU akan enggak. Terus periksa untuk LK-nya ya. Yang punya saham saja terus periksa LK-nya setiap kuarternya. Dia dalam posisi rugi atau tidak, lihat ekuitasnya negatif atau tidak, dan banyak hutang enggak. Ya, minimal kalau ekuitasnya minimal 0,5 lah, itu cenderung aman. Kalau istilahnya si income-nya negatif kan jadi masalah teman-teman, rugi kan jadi masalah. Yang penting ekuitasnya tidak negatif. Terus ingat tokohnya ada berita-berita miring nggak? Adakah kasus apa gitu. Nah mungkin itu akan cenderung aman ya untuk Sage ini. Karena melihat daripada pergerakannya ini cenderung bisa ke atas teman-teman. Karena baru sekali dia di bawah ke atas. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk Sage ya. Teman-teman harus ekstra bersabar. Sabar. Itu kuncinya teman-teman. Oke teman-teman, jadi si YP aja udah ngambil teman-teman ya. Walaupun dia terdeteksi sebagai foreign, tapi walaupun istilahnya si YP itu kan broker foreign KW gitu ya, nggak jadi masalah teman. Yang penting ada yang ngambil kan. Nah, yang penting si bandar lokal juga masih ada di dalam. Ini mungkin tinggal 3/4 lagi barangnya masih ada teman-teman. Ada berusaha dia untuk ngambil teman-teman untuk Sage ini. Lanjut ada BIP. Ini sambil santai aja teman-teman ya. Kalau mau ngopi aja dulu ya. BIP apakah mulai naik? BIP dari kemarin, maaf ya saya nggak baru kebahas ya. Ini BIP kita hapus dulu tanda-tanda kenaikannya ya. 1, ini sudah mulai uptrend, sudah kehapus. Ini juga target kenaikan, ini baru target kenaikan aja, sudah kehapus. Nah satu lagi teman-teman, ini target kenaikannya ya, di angka 166. Dan target saya di mana? Di sini teman-teman, di 224 nih, di si kepala merah ini. Jadi sekarang setiap kepala merah dan gap sudah tertembus dengan baik teman-teman. Nah dia juga meninggalkan si kepala merah, artinya mau apa? Mau ke atas ya. MA10 juga sudah mulai di bawah candle, cuman tetap harus hati-hati. Di sini dia meninggalkan gap. Suatu saat dia akan ke sini. Kalau lagi sekarang uptrend jangan dipikirin. Pikirin nanti kalau udah turun. Dan Anda ada di angka 107 untuk si ekor hijaunya. Nah, bandar foreign dan lokal terus akumulasi, terus memaaf harga. Ini cenderung ke atasnya ada, tinggal tunggu aja si bandar foreign dan si bandar lokal jualan. Cenderung mereka kompak untuk per kenaikan ini, kompak teman-teman. Bandar lokal dan foreign cenderung ngambil terus. Kita lihat deh dari tanggal 19 ya. Kita lihat untuk foreign dulu deh. Ada CC bagus teman-teman, CC ya. 9.006, berarti si BIP-nya kecil teman-teman ya. Untuk bintang baru 9.000 kok, nggak sampai puluhan ribu ya. Dia jualan ambil 27, jual 18 ya, tinggal menyisakan tadi berapa? 9.000 lagi ya. Mudah-mudahan sih ini bisa minimal lewat sinilah 160 gitu ya. Nah, tanda-tanda kenaikannya sudah ada. Jadi walaupun dibawa ke bawah lagi, yang penting dia andaikan dibawa ke sini lebih keren lagi, nggak jadi masalah. Yang penting dia nutup gapnya dulu. Tapi kalau mau koreksi dikit-dikit nggak jadi masalah juga gitu. Yang penting sudah ada tanda mau ke atas teman-teman ya. Nih ke atas nih sampai ke angka 223. Saya targetkan ke atas 223 aja, nggak jauh-jauh kok teman-teman ya. Terus untuk bandar domestiknya bagus juga nih, ada CSQ, CDBQ ya. Wah ini bagus semua teman-teman yang ngambilnya ya. Ya teman-teman yang lagi di bawah ikutin aja MA10-nya ya. Jangan sampai teman-teman menanyakan lagi kapan take profit, sudah saya jawab. Lihat aja di video saya bagaimana cara take profit menurut style teman-teman masing-masing ya. Oke teman-teman, untuk BIP bagus teman-teman, udah bagus. MA10 udah di bawah candle. Terus si bandar lokal juga akumulasi dan memaaf harga, dan bandar foreign juga memaaf harga. Si CC langsung terus jual, masih ada barangnya ya. Mudah-mudahan besok bisa jualan di atas lagi ya. Kalaupun dia istilah di bawah ke bawah nggak jauh sama masalah teman-teman, karena sudah nandain mau ke atas. Yang penting tidak jeblos MA10-nya. Kalau MA10-nya jeblos ya bisa ke bawah lagi untuk menjemput PR-nya ya teman-teman. Untuk BIP seperti itu ya. Lanjut. Ada pipa. Pipa sementara ini volume banyak, cuman bandar lokal kemarin sempat ngambil ya 2 hari ini. 3 hari ya, tanggal 9, 10 sama tanggal 11 Desember. Tapi pembuangannya lebih banyak. Per hari ini tanggal 23 ada pengambilan lagi dari bandar lokal.
Jadi bandar lokal cenderung sering akumulasi lagi teman-teman ya. Nah, karena bandar lokal sudah akumulasi lagi, kesempatan ke atasnya ada. Ini hanya nunggu bandar lokal memarkup harga. Sudah tidak ada lagi harapan hanya dari bandar lokal aja. Kenapa begitu? Karena yang menguasai emiten di FCA itu bandar lokal, cenderung si asing ini tidak mau teman-teman ya. Nah per hari ini itu si SQ yang ambil GR, MG. Ini broker bagus teman-teman yang ambil ya, si pipa ini ya. Jadi teman-teman bersabar aja ya. Mudah-mudahan nanti bisa dibahas ke 50. Dan perhatikan LK-nya teman-teman ya. Jangan sampai dia lepas daripada ekuitas negatif PKPU dan dia ketokohannya. Hati-hati aja di area situ ya. Sama hutangnya teman, perhatikan hutangnya tuh ya. Pokoknya standar aja teman, yang penting tidak negatif equities juga. Jadi tidak menambah beban lah teman-teman. Ini cenderung si bandarnya sih mau teman-teman untuk memainkan peran di FCA ya. Itu akan baik daripada dibikin lurus tapi tidak ada pergerakan. Lanjut. Plan. Saya tidak melihat dari LK-nya teman-teman, ini hanya melihat dari lukisan market maker aja ya. Jadi teman-teman nanti kalau untuk detailnya mungkin kita akan bahas secara detail tersendiri gitu ya. Untuk plan belum bisa kebuka teman-teman, kita pending dulu ya. Kita lanjut ke emiten berikutnya ya. Ini kadang-kadang begini teman-teman ya, koneksi saya kurang baik. Jadi untuk plan kita pending dulu. Nah untuk rally, untuk rally ini lagi ke bawah, tetapi ke bawahnya ini lagi diakumulasi sama bandar lokal. Jadi mereka yang jualan-jualan, yang katos-katos sudah mulai diambil sama bandar lokal ya. Perhatikan berapa dia penurunannya, berapa persen? Baru 5%, 6% lah sama teman aja. Ini target gap 0110 ya teman-teman. Ini juga sudah dihitung harga wajarnya kuartal 3-nya di 798, sekarang 435. Artinya ini dari dalam posisi murah ya berdasarkan harga wajarnya. Nah sementara ini penurunan ini sudah diakumulasi sama bandar lokal. Perhatikan bandar lokal sudah ngambil jauh-jauh hari. Jadi ini hanya permainan mereka aja untuk menurunkan. Kalau teman-teman pengen ngambil lagi, mungkin nanti bisa MA10-nya di bawah candle ya. Karena kecenderungan ketika MA10 di bawah candle, kecenderungan naiknya ada teman-teman ya. Nah seperti itu untuk rally. Nah tanda-tanda kenaikan. Nah oke teman-teman perhatikan. Ini gap ya. Ini kita hapus. Ini dulu deh sebentar ya. Ini si kepala merah satu ya. Nah ini kan gap yang kepala merah udah ketembus ya. Kita hapus. Terus ada gap di 465. Nah ini juga harus ketembus. Ini si kepala ini nih teman-teman, si kepala kembar nih. Hati-hati ya kepala kembar seperti ini nih, suka turun. Nah juga target yang penurunannya di 435 sudah tersentuh sama shadow, cuma belum tersentuh sama body. Artinya biarkan aja dulu dia tersentuh sama body. Dan ini 15 perak adalah dividend trap. Nah dividend trap ini harus ketembus teman-teman ya. Nah ini targetnya belum ketembus ya, baru ketembus sama shadow doang, biarin aja. Tapi catatan dari saya itu bandar lokal terus ngambil. Perhatikan bandar lokal ngambil. Poren hari ini libur ngambilnya ya, tapi masih ada di dalam untuk poren ini. Kita lihat siapa si domestiknya yang ngambil. Ada si AZ, teman kita yang banyak yang ngambil. CC, LG bagus, kakak bagus teman-teman ya. Jadi kecenderungan ketika turun seperti ini adalah diambil sama kesempatan sama bandar lokal ya. Si bandar lokalnya sudah mulai ngambil. Tanda-tanda kenaikan sudah terlihat ya di 455. Cuma di sini saya belum melihat tanda-tanda kenaikan, hanya ada tanda penurunan. Mudah-mudahan sih bisa ditahan di angka 435-nya ya. Jangan sampai jebol. Kalau jebol saya hapus juga di sini nih. Kita cari lagi ke bawah. Ini penurunan juga cuma 5% kecil teman-teman. Sedikit dah 5%. Saya aja masih toleransi 10% itu masih toleransi teman-teman. Saya akan memikirkan ulang untuk average itu ketika 20%. Nah seperti itu teman-teman ya. Untuk Nelly ini bagus, pungutannya bagus. Biarkan dia turun karena ada dividend trap. Nah mungkin dia berlanjut penurunan, tapi penurunannya ini diambil sama bandar lokal. Bandar poren cenderung hari ini libur ya, tapi dia masih ada di dalam. Untuk harga wajar 798, target saya hanya ke angka 484 saja, tidak jauh-jauh. Oke, untuk Nelly seperti itu ya. Lanjut ada IPCM. Nah, IPCM dividend trap ya, kemarin dividend 3,8 perak.
dia sudah meninggalkan jejak ke bawah si ekor merah 260 ya. Dia juga telah meninggalkan jejak nggak di sini teman-teman. Nah ini adalah gap teman, ini area gap teman-teman. Perhatikan dia open di 274 tiba-tiba ke bawah kan. Nah terus dari bawah ke bawahin lagi kan, ini gap teman-teman. Ini adalah area gap ya. Nah ini adalah gap yang bisa menjadi penembusnya teman-teman ya. Nah ini juga sama, ini adalah area si kepala merah teman-teman. Ini kepala merah ya, di angka 270 nya kepala merah. Sekarang bagaimana kemarin ketika dia dependent trap si Banner Loka ngebuang, cuman si Banner Loka itu masih banyak barangnya teman-teman ya, masih banyak. Wis sebentar dikit lagi ya kehalangan ini tadi, sebentar. Wush, jadi udah habis teman-teman, si Banner Loka sudah mulai tipis teman-teman, si Banner Loka sudah mulai tipis, maaf ya, si Banner Loka sudah mulai tipis. Yang bagus itu Banner Foreign teman, kita ngambil tapi pembuangan sedikit, nah gitu mungkin ya. Nah untuk Banner Foreign sejak ngambil dia ternyata di sini pembuangan ketika dependent trap dibuang sama dia, dia meninggalkan jejak ke angka 260. Jadi kalau dia ke 260 akan lebih baik lagi untuk menjemput pair 260 ya. Nanti setelah jeblos kita akan pikirkan lagi dan kita akan cek lagi. Tapi sementara ini kenaikannya diambil sama Banner lokal. Jadi Banner lokal ngambil si Aji, bagus teman-teman, Aji ini bagus, CC juga bagus, JP bagus, dan teman-teman sudah pada keluar ya. Target kenaikan 270 sama 270, tapi target sesungguhnya ada di angka 278. Itulah IPCM ya. Cuma hati-hati ya, 260 ini ada area penurunan dia. Oke teman-teman, untuk IPCM situ ya. Jadi semenjak dia ngebuang barangnya ternyata sudah diambil lagi sama Banner Loka. Banner Foreign bagaimana? Banner Foreign sudah ngambil jauh-jauh hari, cuman dia tidak terlalu aktif ya. Dia hanya ngebuang dikit-dikit, ngambil juga dikit-dikit. Malahan tadi aja ngebuang cuma 1,8 juta aja, tidak terlalu berpengaruh ya untuk kemajuan daripada IPCM. Lebih berpengaruh ini bandarnya, bandar lokalnya teman-teman ya. Biarkan bandar asingnya karena tidak berpengaruh. Oke teman-teman, untuk IPCM seperti itu ada MHKI ya, MHKI Bigakah ke 97 ya, mungkinkah tembus 97. Ini yang saya gariskan belum ketemu sama body ya, jadi masih meninggalkan, tidak akan saya cabut. Bisakah ke 97? Target saya itu ke angka 105 teman-teman, bukan 97 ya. Jadi target saya itu 95 bukan 97 teman-teman. 97 mah sudah kecapai teman-teman ya. Nah juga sudah, ini sebenarnya kalau secara EMA sih masih downtrend, cuman kadang-kadang ada pemaksaan diri untuk ke atas ya. Perhatikan Banner Foreign lagi ngebuang 3-4 hari ini ya, Banner Foreign lagi ngebuang 4 hari ini. Terus Banner Loka sudah mulai ngambil. Nah ini pertanda bagus teman-teman, Banner Loka sudah mulai ngambil ya. Tanggal 19 Desember deh kita lihat. Ada YP, ada CP, ada KK, ada G. Bagus teman-teman, udah bagus teman-teman ya. Walaupun di sini ada CXL tapi tidak terlalu banyak. YP mungkin tercampur lah antara lokal, Banner lokal ataupun domestik ataupun retailnya ada nyampur di YP juga, ngambil cuman berapa sih ini? Cuman 4 ribuan, jadi artinya sedikit ya. Mungkin bisa gabung di YP, CP ataupun KK sama AG ya. Kalau teman-teman pengen 97, saya pengennya ke angka 106 malah teman-teman ya. Target utama yaitu untuk MHK itu ke angka 147 teman. Oh 147 kali teman-teman ya, bikinnya ya bukan 97 ya. Ini target saya itu ke 147 teman-teman untuk MHKI ini. Perhatikan MHKI untuk posisi MHKI. Nah, udah murah banget teman-teman, artinya sudah mulai di bawah teman-teman. Jadi udah ke istilahnya udah murah banget. Ini kan harga murahnya nih. 149 adalah harga murah. Jadi saya tidak jauh-jauh ke 147 itu untuk ke harga murahnya dulu. Nanti kalau udah ketembus baru kita bicarakan ke arah lebih lanjut lagi. Cuma catatan dari saya, Banner Foreign sedang keluar ya. Mudah-mudahan sih besok bisa ngambil lagi ya Banner Foreign ya. Karena bancorang perhatikan nih, ngambil di sini, ngambil terus dia langsung keluar ya. Ingat tidak ada ruginya Banner Foreign. Perhatikan nih waktu tanggal kemarin. Lihat nih ada shadow di bawah. Nah, ini kesempatan Foreign untuk jualan teman-teman ya. Nih perhatikan ada shadow ke atas. Nah, inilah ulah daripada Banner Foreign teman-teman. Banner Foreign tidak akan rugi teman-teman ya. Oke teman-teman, untik lagi untuk selanjutnya. Jadi masih cenderung
si bandar foreign yang keluar tapi bandar lokalnya masuk lagi ya. Mudah-mudahan si bandar lokalnya bisa mengap harga ya. Cuma hati-hati aja, ini masih dalam keadaan downtrend. Dan sebelah kirinya saya tidak punya tahanan teman-teman ya. Tidak punya tahanan ya. Betul kan, tidak punya tahanan. Jadi ini akan biarkan bandar yang menguasai, bisa aja ke arah shadow teman-teman, ke angka 82 bisa ya ke situ teman-teman ya. Oke teman-teman, tapi tanda-tanda kenaikan sudah ada. Jadi teman-teman tenang, ini juga sahamnya emitennya dijebloskan ke bawah, artinya lagi diawasin sama saya, jadi terus dipantau teman-teman ya. Oke, untuk MAKI seperti itu ya. Mungkin segitu dulu teman-teman ya. Kita akan sambung lagi nanti mungkin kalau saya punya waktu dan kesempatan ke bagian ketiganya ya. Mudah-mudahan bagian ketiganya bisa diulas secara cepat dan tepat. Sekian dan terima kasih. Salam teruntuk keluarga di rumah dan ciao.